Dan sepertinya akhir zaman itu sudah tiba. Di antara tanda-tandanya adalah taqarubuz zaman. Zaman itu semakin pendek. 1 tahun terasa seperti 1 bulan. 1 bulan terasa seperti sejumat. Sejumat seperti 1 hari. Dan sehari seperti orang membakar sesuatu, tahu-tahu habis. Kita ketemu hari Sabtu lagi. Nanti ketemu Sabtu lagi. Ketemu Ahad lagi. Begitu cepatnya. Dan Quran tidak hatam-hatam. Akhir bulan gitu loh. Subhanallah jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah. Kalau bicara dunia dan waktunya yang semakin dekat dengan akhir, kita melihat tanda-tanda akan terjadinya kiamat sudah nampak dengan nyata. Walaupun itu tanda-tanda yang kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "U'dud baina yaday sa'a sittan." Kalian hitung sebelum terjadinya kiamat akan ada 6 perkara. Di antara yang beliau sebutkan adalah mauti, kematianku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Kemudian beliau sebutkan juga wa fitnah. Akan terjadi sebuah fitnah. La tada'u baita arabiyyin illa dakhalathu. Yang tidak ada satupun rumah kecuali akan dimasukin dengan fitnah itu. Para ulama berusaha menafsirkan fitnah apa sesuai dengan zaman mereka hidup. Di zaman sahabat terjadi fitnah, peperangan, perang saudara antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah. Di zaman sekarang kita, banyak para ulama ditanya, apakah masuk fitnah itu internet? Di mana hampir tidak ada rumah. Sampai di belantara hutan Papua aja. Itu ada internet. Anda pernah merasakan kita berjalan di atas perahu, di sungai, di kanan kiri hutan. Tahu-tahu kita melihat sinyal internet bagus sekali di sini. Ternyata ada tower di hutan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di hadis yang lainnya ketika ditanya oleh Jibril, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat terjadi? Kata Nabi SAW, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Artinya nggak ada yang tahu. Fa'akhbirni an asyratiha. Kalau gitu kabarkan kepada aku tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah wa antaral hufata ru'ata. Engkau melihat orang-orang yang biasa tidak beralas kaki, penggembala kambing, al-urata, yang pakaian mereka minim,
Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bangunan tertinggi ada di Jakarta. Jemaah. Ada di Eropa. Di Amerika mungkin. Di mana bangunan tertinggi? Di Arab sana. Iya. Yang penduduknya dahulu hidupnya nomaden. Mereka berpindah dari satu penggembalaan ke tempat penggembalaan lain. Mencari turunnya hujan. Mencari rumput yang tumbuh bukan dialiri, tapi tumbuh dengan air hujan. Tahu-tahu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ana pernah ke Qatar kalau nggak salah. Qatar apa Abu Dhabi ya. Dibawa sama kawan ke satu daerah. Lihat satu daerah ini. Bangunan tinggi-tinggi. Nggak ada orangnya. Tapi setiap kabilah, setiap suku ingin punya bangunan. Tujuannya apa? Ya hanya berbangga-banggaan kadang-kadang. Dan sepertinya akhir zaman itu sudah tiba. Di antara tanda-tandanya adalah taqarubuz zaman. Zaman itu semakin pendek. 1 tahun terasa seperti 1 bulan. 1 bulan terasa seperti sejumat. Sejumat seperti 1 hari. Dan sehari seperti orang membakar sesuatu, tahu-tahu habis. Kita ketemu hari Sabtu lagi. Nanti ketemu Sabtu lagi. Ketemu Ahad lagi. Begitu cepatnya. Dan Quran tidak hatam-hatam. Akhir bulan gitu loh. Subhanallah jemaah. Haji naik kapal laut. Masih tersisa di sini orang. Sudah meninggal dunia mereka. Sekarang anggap 10 jam. Dari Surabaya jemaah. Langsung sampai Medina. Langsung. Berapa harga tiketnya? Sekarang mungkin lagi mahal. Karena minyak dunia lagi naik. Kalau nggak salah sudah turun ya. Iya, mereka 10 jam nyampe Medina. Dulu berhari-hari. Para ulama yang menuntut ilmu, bagaimana mereka melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Medina, menuju ke Syam. 1 bulan mereka naik onta jam. Namun mereka jadi ulama. Sekarang kitab-kitab ulama sudah dicetak. Kajian-kajian para ulama bisa didengar walaupun mereka telah meninggal dunia. Kita nggak akan pernah bisa mendengar suaranya Imam Bukhari. Kita nggak bisa mendengar suaranya Al-Imam Syafi'i. Di masa kita sekarang, banyak ulama-ulama di Timur Tengah yang meninggal dunia, yang kajiannya masih bisa dinikmati. Tapi berapa jumlah ulama di negeri kita? Dulu, mereka hadir membawa kitab dan pena. Penanya harus dicelup. Mereka bawa kitab, kertasnya tebal, karena dari kulit pohon kadangkala. Imam Syafi'i kadangkala dari tulang belulang. Itu mereka penulisnya pakai pena yang dicelup. Jadi ulama. Sekarang datang kajian bawa apa? Bawa kuping. Bawa kuping. Ini aja. Oh ya. Apakah akan jadi ulama? Kira-kira kalau antum setiap kajian bawa kuping saja.
Dia dapat ilmu. Tapi antum tidak sekuat hafalannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari masih bawa. Loh, kita lebih hebat dari Imam Bukhari. Dia rekam sama kita. Semua perkataan salahnya Ustaz kita rekam. Kalau Imam Bukhari salahnya gurunya nggak dicatat. Oh, enggak ini. Tapi subhanallah jemaah, kita pun nggak jadi ulama. Yadharul jahl, di antara tanda kiamat itu nampaknya kebodohan. Wa yurfa'ul ilmu, diangkatnya ilmu. Ilmu diangkat. Fasilitas untuk mendapatkan ilmu mudah. Tapi ternyata Allah angkat itu ilmu. Kebodohan merajalela di mana-mana. Zina. Ya. Dulu orang mau berzina itu harus berangkat kemana? Di Surabaya. Gimana jemaah? Ana izin minum dulu. Bismillah. Ana pernah dibawa sama kawan ke Doli. Setelah dibubarkan sama Bu Risma. Karena rumahnya dia dekat. Ayo Ustaz, Ana aja Ustaz. Ana ngomong, apa ini? Ya perumahan aja, rumah-rumah. Mungkin ada kayak kafe atau apa. Ini Ustaz yang jadi pelacur di sini Ustaz, mbahnya, ibunya, sampai cucunya. Mungkin orang berpikir, oh Doli ini tanda-tanda kiamat. Merajalelanya perzinahan. Sekarang orang berzina di mana? Antum lihat ya Maya. Ana pernah ditunjukin sama kawan. Ustaz ada aplikasi. Apa lupa apa namanya. Ana nggak mau kasih tahu antum. Ya. Dia tunjukkan. Ya Ustaz lihat Ustaz. Dia tunjukkan ke Ana. Orang-orang melacurkan diri. Ternyata tetangga kita Ustaz. Kelihatan. Menawarkan di rumah ini, di rumah itu. Na'udzubillah. Dan perzinaan direkam dengan HP. Dipertontonkan kepada manusia. Ditunjukkan seakan-akan bukan perbuatan nista. Dulu ada seorang public figure yang berzina, kemudian dia rekam dengan HP. Dan dia ternyata tetap jadi public figure. Dengan perzinaan dia. Dan banyaknya pembunuhan. Dulu ketika datang seorang menyatakan aku membunuh 99 orang. Untuk melihat ya, dia membunuh 99 orang, satu-satu dia bunuh. Sekarang puluhan ribu orang dibunuh hanya dengan dilemparkan bom. Bes, mati semua. Nyawa manusia tidak ada harganya. Ahibati fillah, kiamat pasti terjadi. Tanda-tanda besarnya memang belum nampak. Keluarnya Dajjal. Dajjal dari mana? Surabaya? Dari mana Dajjal itu? Maksudnya KTP-nya orang mana, dia punya paspor mungkin. Dia akan keluar, dia manusia. Dia termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana dia akan muncul kelak di akhir zaman. Sekarang ada yang menggambarkan Dajjal itu teknologi. Ada yang mengatakan Dajjal itu ya AI itu. Atau macam-macam mereka. Tidak, dia manusia Dajjal ini. Matanya berapa Dajjal itu? Matanya berapa Dajjal itu? 2 matanya. Jangan digambarkan Dajjal itu matanya 1 di batuknya sini, 2 matanya dia. Tapi picak, yang satunya cacat, yang satunya nggak bisa ngelihat. A'war. Seperti itu Dajjal itu.
Bagaimana kelak dia akan dibunuh oleh Nabi Isa akan turun. Ada banyak kejadian-kejadian. Tapi waktu kita nggak panjang. Ana mau cerita tentang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Azim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yandura ila al-qiyamati ra'yal 'ain." Barang siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat akhir zaman nanti seperti dia memandang dengan kedua matanya, hendaklah dia membaca 3 surat. Siapa yang tahu 3 surat ini? Ada hadiahnya, mana panitia? Oh, Masya Allah. 3 surat. Al-Infitar, At-Takwir, satunya lupa. Ngapa kita kasih hadiah? Karena antum lupa. Fadl. Satu lagi surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Kita kadangkala baca Quran, hatam, tapi tidak mau mentadabburinya. Ini termasuk mengabaikan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran hudan linnas. Lalu kita hanya membaca huruf-hurufnya saja. Ya, tapi kan tetap dapat pahala, Ustaz. Nah, kalau bicara pahala, iya. Orang yang membaca Al-Quran huruf-hurufnya saja, dia dapat hadiah dari Allah. 1 huruf 10 kebaikan. Tapi orang yang membaca Al-Quran, huruf, arti, makna, dan mentadabburinya, kemudian dia kelak akan mengamalkannya, dia akan dapat hidayah dari Allah. Jadi ada hadiah dan ada hidayah. Dan seharusnya kita berharap hadiah plus hidayah. Coba kita baca, antum buka HP-nya yang punya HP, dibuka surat At-Takwir. Ini huru-hara akhir zaman yang sangat menakutkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Sebelum kejadian itu, matahari akan terbit dari barat. Pada saat matahari terbit dari barat, taubatnya manusia tidak diterima. Nggak ada lagi orang, ya Allah, benar ternyata kiamat akan terjadi. Lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak diterima. Ada orang-orang, mungkin muslim dia, nggak sholat. Ngelihat matahari terbit dari barat, dia mau sholat. Nggak diterima. Selesai. Itu ditutupnya pintu taubat. Dan nanti matahari akan digulung. Kemudian bakal dimasukkan ke neraka. Karena ada orang-orang yang menyembah mentari. Padahal la ilaha illallah. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kalau ada satu bintang besar yang jatuh ke dunia, apa yang akan terjadi dengan dunia? Hancur aja. Gimana kalau bintang-bintang yang berjatuhan? Wa idzal jibalu suyirat. Gunung. Apabila gunung-gunung dihancurkan dan dijalankan gunung itu. Di surat Al-Waqi'ah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa bussatil jibalu bassa.
dihancurkan sehancur-hancurnya. Gunung itu akan dicabut dari bumi, kemudian dihantamkan dengan bumi. Kalau gunung itu bergetar saja, manusia akan berlarian dari rumahnya. Kira-kira kalau terjadi gempa dengan skala 10 apa? Richter. Iyalah 10 itulah. Kira-kira antum masih ada di masjid ini? Iya. Ana rasa kebanyakan kita akan berlarian dan tidak bisa keluar. Kenapa? Karena semuanya berebut pintu yang kecil itu. Kejadian di Palu, mereka cerita pada saat di masjid orang pada lari, Ustaz, yang banyak mati yang keluar, Ustaz. Karena mereka berebut di pintu sana dan tidak bisa keluar. Orang tidak akan memikirkan kecuali dirinya sendiri. Oh, Ustaz dulu keluar. Nah, ada tuh ngomong Ustaz keluar dulu. Antum tinggalkan Ustaz, nggak ada. Fadl Ustaz. Ya, ketika terjadi itu semua memikirkan dirinya sendiri. Wa idzal 'isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diurusi. Padahal unta yang dibunting itu biasanya selalu dapat perhatian dari pemiliknya. Kenapa? Karena mau punya anak. Manusia selalu berpikir, oh ini punya anak, harganya sekian nanti kalau lahiran. Itu yang dipikirkan. Onta-onta dibiarkan lagi. Jangan onta, jemaah. Orang yang hamil akan menggugurkan kandungannya. Orang yang menyusui akan ditinggal anaknya. Dia hanya memikirkan nafsi. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Singa kumpul sama kijang. Tidak ada mikir, enak ini kau. Mereka ketakutan semuanya, jemaah. Mereka dihimpun dalam kondisi penuh dengan kecemasan. Wa idzal biharu sujirat. Dan apabila lautan disulut, dibakar, dipanasi. Bagaimana orang mungkin berpikir mau ke laut dia berlari karena melihat daratan kacau. Dia melihat gunung-gunung seperti itu, bintang-bintang berjatuhan, dan kita tahu 3/4 bumi ini apa? Air. Maka mungkin orang berpikir, oh kayaknya ke laut. Nggak ada, jemaah. Laut pun akan disulut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi gempa dahsyat, biasanya akan ada pengumuman atau peringatan tsunami. Maka orang akan lari kemana? Ke gunung, ke dataran tinggi. Gunungnya dicabut. Mau kemana dia berlari? Nggak ada tempat berlari. Benar-benar huru hara yang orang akan bingung mau berbuat apa. Binatang pun kebingungan. Wa idzan nufusu zuwijat. Kalau tadi peristiwa itu, peristiwa sebelum terjadinya kematian manusia secara total atau proses terjadinya kiamat. Kemudian Allah sebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Ini proses dibangkitkannya manusia lagi. Ketika roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini di hari akhir sudah. Ketika manusia dibangkitkan. Disebut hari akhir, jemaah, karena nggak ada hari lagi setelah itu. Yang namanya hari itu akan berakhir dengan tenggelamnya matahari.
Nggak ada lagi nanti, sudah. Yang namanya matahari terbit kemudian tenggelam. Selesai sudah. Orang yang di surga itu nggak ada kan melihat malam dan siang. Mereka yang ada menikmatin dan terus menikmati. Dan di surga serta neraka nggak ada tidur, jemaah. Nggak ada tidur. Makanya antum kalau mau tidur ya di dunia, tapi jangan waktu kajian tidur. Kadang-kadang orang kajian pun memanfaatkan waktu untuk tidur, nanti nggak ada tidur. Benar-benar tidak ada tidur. Makanya di hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, karena dosa apa engkau dikubur hidup-hidup? Dan entah apakah anak-anak yang diaborsi, yang sudah ditiupkan ruh, juga bakal ditanya mungkin. Karena semua bakal ditanya. Kok kenapa kok dibunuh sama orang tua? Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa yang mana engkau dibunuh itu? Karena dosa apa? Wa idza suhufu nusyirat. Ini sudah cerita setelah dibangkitkannya manusia. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dibagikan jamaah. Ada yang mendapatkan dengan tangan kanannya. Rasul SAW pernah ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, engkau akan kenal keluargamu enggak nanti pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, amma fi thalathati mawatin fala. Di 3 peristiwa, di 3 kejadian, di 3 tempat enggak. Nabi alaihissalam tidak akan kenal sama keluarga. Kita pun tidak akan kenal. Di mana jam? 3 tempat itu. Siapa yang mau jawab? 3 lokasi yang kita tidak akan kenal. Antum nggak akan kenal sama istri antum, nggak akan kenal sama anak antum, nggak akan kenal dengan siapa-siapa. Jamaah. Ya. Ya, di Padang Mahsyar. Ini kejadian di Padang Mahsyar. Ini peristiwa sudah di Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu ada beberapa tempat persinggahan. Di 3 tempat yang tidak akan kenal. Di mana? Ya, ada yang menjawab. Ya. Ketika penimbangan. Ketika pembagian rapot. Ketika melewatin sirat. Masya Allah. Kirimkan ke belakang. Barakallahu fikum. Yang pertama ketika pembagian buku ini. Orang akan nunggu dia. Kitabku ini, aku terima dengan kanan atau dengan kiri? Ketika dia mendapatkan dengan tangan kanannya, Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ketika dia dapat dengan tangan kanannya, fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Dia akan bawa kitabnya, dia tunjukkan, baca kitabku ini, baca kitabku ini, baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan hisab. Aku yakin. Itu yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Dia akan tunjukkan seperti seorang anak. Ketika dia dapat rapot, ternyata rapotnya bagus dengan nilai kumlot, maka dia akan tunjukkan, dia akan bikin status kalau sekarang ya. Dia akan tunjukkan kemana-mana. Iya. Nanti pada hari Padang Mahsyar pun setelah dia dapat, dia akan tunjukkan. Ha'umuqra'u kitabiyah. Baca kitabku. Yang mungkin sama hidup di dunia dia diece, dia diremehkan, dia dibully sama orang.
Tapi karena dia punya keyakinan, aku yakin. Sholat subuh kita dicatat. Kajian kita dicatat. Malaikat hadir di tempat ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, apa yang dia katakan? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia mengatakan, andai kata aku tidak dapat kitabku ini, karena dia nggak yakin dan tidak tahu apa isinya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Sebagian orang berpikir ketika dia punya masalah dalam hidup ini, apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Jamaah, kalau kita dengan kematian itu selesai kehidupan ini, maka kematian itu adalah tempat istirahat. Selesai sudah. Ruwet banyak utangnya, loncat dari mana nih? Cangar, ada cangar. Apa cangar itu? Oh, jembatan cangar ya. Loncat, selesai sudah. Makanya pada saat COVID itu, banyak orang yang bangkrut, kemudian dia bawa istri anaknya lompat dari gedung tinggi, selesai. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu menyelesaikan segala-galanya, udah. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Hartaku tidak berguna buat aku. Kekuasaanku tidak manfaat buat aku. Sekarang di dunia manfaat harta. Antum di penjara, kasih sipirnya berapa, Mas? Kita lihat. Anak pernah ke Sukamiskin, penjara Sukamiskin. Datang ke sana kajian jemaah. Bukan masuk penjara, masuk penjara Ustadznya. Kalau ditanya, Ustadz pernah masuk penjara? Pernah. Ngobrol-ngobrol Ustadz, sipirnya baru kena tangkap Ustadz. Ya karena mau fulus. Siapa yang tidak suka fulus ya? Tapi pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki. Mungkin anak laki-laki antum akan pasang badan buat antum, nggak berguna. Mereka semua memikirkan nafsi. Maka sampai Allah katakan pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bapak ibunya dia kabur, dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, istrinya nggak pikirkan. Anak-anaknya dia kabur, lihat anaknya dia kabur. Sang bapak takut dituntut sama anaknya. Sang suami takut dituntut sama istrinya. Sang anak takut dituntut sama bapaknya, ibunya. Saudara takut dituntut sama saudaranya. Padahal di dunia kalau punya masalah, kita akan ngobrol sama saudara kita. Kita akan curhat sama mereka. Hari itu kita akan lari. Jangan. Itu sebuah huru-hara yang sangat menakutkan. Semoga Allah memberikan kitab kita dengan tangan kanan kita. Wa idzas sama'u kushitat. Dan apabila langit dilenyapkan, langit yang kokoh itu tahu-tahu jadi lemah. Kita lihat ya, kalau sekarang kita dalam masjid ini ada atapnya, kita merasa aman karena atapnya kokoh. Coba antum lihat atapnya sudah mulai terbelah di sana, terbelah di sini, antum akan tetap di sini. Akan turun kelak dari langit itu malaikat Allah Azza wa Jalla. Wa idzal jahimu su'irat. Dan apabila neraka jahanam dinyalakan. Di surat Al-Fajr ya. Maka jamaah, sering-seringlah kita membaca juz amma. Dan alhamdulillah ya, memang kalau kita lihat sholat maghrib
itu dianjurkan untuk membaca Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu dari Wadduha sampai An-Nas. Jadi sholat maghrib imam itu dianjurkan baca itu. Oh, mungkin akan diulangi nggak apa-apa. Tapi di situ ada banyak pesan. Sholat Isya dianjurkan membaca Awsatul Mufassal dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Juz Amma ini terdiri dari berapa surat? Yang belum jawab? 37. Hafal 37. Pastikan ke beliau. Cuma 37 surat. Jadi usahakan semua yang ada di masjid ini hafal 37 surat. Ana berharap sih hafalannya sesuai dengan umurnya. Iyalah, masa nggak bisa 1 tahun 1 surat pendek, jamaah. Terlalu gitu, jamaah. Apalagi sekarang ada fasilitas HP. Ana nggak bisa baca Quran. Waduh. Selesai sudah, jamaah. Ada fasilitas HP. Masya Allah. Ustadz, ada mobil yang menghalangi truk sampah. Nanti di surga tidak ada sampah. Tapi di sini banyak sampah ya. Ini ada truk sampah mau keluar. Ada satu mobil yang menghalangi, namanya Veloz. Plat L, warnanya apa? Nggak disebutkan. Oh, Veloz putih ya. L1059 DAA. Sama Sigra putih L1098 AEE. Ini sak duluran gitu. Nah, ya mohon dipindahkan kalau masih suka sama mobilnya. Ini sampah ini ngejar setoran mereka, jemaah truk sampah. Ya mohon dipindahkan. Baik. Sampai mana kita tadi? Juz amma. Nah, sesuai umurnya, usahakanlah jemaah. Setelah antum hafal, antum baca artinya, ulangi artinya. Karena itu tadi dianjurkan imam itu baca itu. Jadi ketika antum sholat maghrib berjamaah, antum dengar imam faham. Sholat isya dianjurkan baca, iya tadi dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Nabi alaihissalatu menganjurkan baca idzas sama'un syaqqat sabbihisma rabbikal a'la idzas syamsu kuwirat. Akhirnya kita jadi ingat terus dengan hari kiamat, jamaah. Dan sesuatu yang sering dibacakan, sesuatu yang sering diberitakan, sesuatu yang sering dibaca, lama-kelamaan akan mengakar di hati kita. Di surat Al-Fajr, Allah itu mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah, akan didatangkan kelak neraka jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu semua manusia akan ingat dengan semua yang pernah dia perbuat. Antum kalau ditangkap sama polisi karena sebuah kasus, antum akan ingat, aduh, ini karena perbuatan ini. Lalu antum ditanya, antum nggak mau jawab. Apa jawab antum? Saya minta pengacara. Hari itu antum minta pengacara. Dan semua orang akan ingat dengan apa yang dia lakukan. Dan neraka jahanam itu, jamaah. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, yu'ta bi jahannam
didatangkan neraka jahanam itu, dia memiliki sab'una alfi zimam, 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap tali kekang itu yang menarik satu tali kekang 70.000 malaikat. Berapa berarti yang menarik neraka jahanam? Sini belum ada yang jawab, kanan sini. Nah, jamaah. Ya apa sih? 4,9 miliar. Walaupun nyontek kan. Antum bisa bayangin ya, malaikat yang kuat-kuat, ghiyadun syidad, dia menarik makhluk yang jumlah yang narik itu 4,9 miliar. Sekarang penduduk bumi ini 8 miliar saat ini. Ya namanya manusia makhluk yang lemah memang. Ketika itu manusia ingat, ya laitani qaddamtu li hayati. Yauma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu semua akan ingat, tapi apa gunanya ingat pada hari itu? Apa manfaatnya? Udah selesai. Wa anna lahu dzikra. Apa gunanya dia ingat pada waktu itu? Dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata aku berbuat untuk kehidupanku. Maka orang yang cerdas, orang yang hidup dengan akal yang cerdas, itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia adalah orang yang suka melakukan evaluasi terhadap dirinya, suka melakukan penghitungan kepada dirinya, dan berbuat untuk yang setelah kematian. Kebanyakan manusia berbuat untuk setelah masa pensiun. Kebanyakan kita itu merencanakan apa? Pensiun. Bikin kos-kosan. Orang pensiun biasanya apa yang dibuatnya? Ternak lele. Ya Allah. Dia berpikir, aku nanti pensiun mau bikin ini. Dia mulai beli tanah ya. Mungkin dia mau bercocok tanam. Mungkin dia mulai invest di usaha temannya. Ada perencanaan dia. Dan orang ini dikatakan cerdas. Orang tua dulu, kenapa nggak suka kalau anaknya resign dari pegawai negeri? ASN itu adalah pekerjaan yang paling dimimpikan oleh orang-orang tua dahulu. Ya sampai sekarang ya masih ya. Sampai sekarang. Kenapa? Karena ada jaminan masa tua. Ada jaminan buat dia, jaminan bulanan dan jaminan masa tua, itu yang diharapkan. Itu dikatakan cerdas. Nah, engkau kalau bekerja sekarang, nanti gimana masa tuamu? Boleh jadi engkau sakit, tapi kalau ini semua ditanggung. Tapi ternyata orang yang cerdas itu adalah yang beramal untuk yang setelah kematian, bukan sebelum kematian. Sebelum kematian, ya masih banyak orang bisa nolong kita. Kita mati, dilupakan sama keluarga. Dan kalau bicara orang-orang yang menyesal pada hari kiamat tatkala melihat neraka jahanam, semua orang yang soleh, yang selalu sholat di masjid akan menyesal. Kenapa saya nggak sholat di shaf pertama? Beda pahalanya shaf pertama sama shaf kedua. Dengan shaf ketiga, yang sholat di shaf ketiga menyesal. Yang sholat di shaf pertama, mungkinkah dia menyesal? Mungkin dia menyesal. Dia sholat di shaf pertama, memang masjidnya satu shaf. Loh, ada jemaah. Loh, antum mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, walaupun dapat tahiyatnya imam, tasyahud, tetap shaf pertama. Tapi telat, masih bukan tuh. Antum akan menyesal.
Semua akan menyesal. Yang suka sodako menyesal. Kenapa dia cuma segitu sedekahnya? Yang sodako 1 juta menyesal. Ya, sebenarnya kalau bicara nominal, ana sering ingatkan bahwasanya perhitungan pada hari kiamat ingat persentase, bukan nominal. Persentase. Yang sodakohnya 2% dia menyesal. Kenapa aku nggak sodakoh 30%? Padahal uangku banyak dan aku tinggal mati. Ditinggal mati. Yang bangun 1 masjid akan menyesal. Kenapa aku tidak bangun 2 masjid? Yang puasa Senin Kemis menyesal. Kenapa aku nggak puasa Daud? Yang hatam Quran sebulan sekali akan menyesal. Kenapa aku tidak hatam 2 kali? Dia akan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Li hayati, untuk kehidupanku. Kenapa? Karena dunia bukan hidup kita di sini jamaah. Kita mati di sini. Ya kan masih ada hidupnya. Nggak lama. Orang yang paling panjang umurnya saat ini berapa umurnya? Dan anda mau tanya sama bapak-bapak, ada yang ingin umurnya 150 tahun? Doa, ya Allah, saya ingin umur saya 150 tahun. Tidak ada jemaah. Ya nggak tahu, orang-orang kafir mereka ingin umurnya 1000 tahun jemaah. Tapi orang beriman tahu bahwa umurnya umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Surga juga akan didekatkan. Nanti akan ditaruh jembatan di atas neraka Jahannam. Sirat. Yang akan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bicara surga, nggak ada orang yang tahu-tahu ada di surga. Artinya huru hara kiamat itu akan dirasakan oleh semua orang. Maka tadi disebutkan ada 3 tempat yang manusia sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak memikirkan keluarga. Ketika pembagian rapot, ketika penimbangan, kita akan hadir untuk dilihat amal kita. Hisab itu lebih kepada menghitung jumlah, kuantitas. Mizan itu kualitas. Ada orang yang dalam catatannya, oh orang ini Masya Allah tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Artinya umur dia 60 tahun meninggal dunia, tidak ada 1 sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Lengkap catatannya. Kualitasnya di mana diketahui? Ditimbang. Ada orang yang sholat. Kata Nabi SAW di hadis riwayatkan Tabrani, Innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, walam tuqbal lahu sholat. 1 pun sholatnya nggak ada yang diterima. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Banyak masyarakat kadangkala ketika ustadz menyampaikan bagaimana memperbaiki sholat, bagaimana sholat kita seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai mereka mengatakan, udah Ustaz, tidak usah, yang penting sholat. Yang penting sholat. Lu gimana sih? Ada orang sholat masuk neraka. Gara-gara sholatnya nggak benar. Berarti kita juga harus memikirkan kualitas dari sholat kita. Maka kalau dikatakan tadi, ada orang yang sholat selama 60 tahun sholat, sampai tua dia sholat. Nggak pernah meninggalkan sholat. Tapi nggak ada yang diterima satupun. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Atau sebaliknya. Dia asal-asalan sholatnya. Maka Allah mengatakan alimat nafsum ma ahbarat. Di ayat 14 ini setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Baik, di mizan itu dia akan melihat kualitas amalan dia.
Sebagian kita merasa sudah berbakti sama orang tuanya. Dan jamaah, orang yang merasa sudah berbakti, hendaklah dia tahu dia belum berbakti. Perasaan dia itu sebagai bukti, dia itu ujub. Oh wesat, orang tua anak-anak kena no ini itu. Yang merasa sudah bertakwa berarti dia belum bertakwa. Mizan nanti akan menetapkan kualitas tadi. Kemudian yang ketiga, sirat. Ketika manusia melewati sirat, yang ada doa semua nabi itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Jamaah rahimakumullah, ketika dunia ini hancur, semua malaikat Allah juga telah meninggal dunia. Israfil yang meniupkan sangkakala meninggal. Malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya sendiri. Tidak ada kehidupan. Lalu Allah Azza wa Jalla akan bertanya, sebagaimana Allah ceritakan di surat Ghafir ayat 16. Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan hari ini? Milik siapa kekuasaan hari ini? Setiap sholat kita mengulangi ucapan itu. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Terus kita puji Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Di dunia kita ada penguasa-penguasa yang merasa berkuasa. Kita pun merasa memiliki rumah milik kita, mobil milik kita. Kita nggak punya apa-apa, coba. Maka Allah nanti akan tanyakan ketika semuanya telah tiada, limanil mulkul yaum. Milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah al-wahid, yang maha esa, dan dialah yang maha berkuasa. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya Allah yatwi samawati wal arda biyadihi. Allah akan menggulung, akan melipat langit yang 7 lapis dan bumi di tangan. Lalu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Allah mengatakan, anal malik. Akulah raja yang sebenarnya. Anal jabbar. Anal mutakabbir. Aina mulukul ardi. Allah tanya, mana raja-raja yang berkuasa di dunia? Ainal jabbarun. Mana penguasa-penguasa yang bisa memaksa dan menindas rakyatnya? Ainal mutakabbirun. Mana yang sombong-sombong itu mana? Yang merasa besar. Mana? Ahibati fillah, di hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, annahu ta'ala idza qabada arwaha jami'i khalqih. Ketika Allah mencabut, menggenggam semua ruh dari ciptaannya, falam yabqa siwahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang tersisa pada waktu itu kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa, dan Dia menundukkan segala sesuatu. Maka ahibati fillah,
Tugas kita adalah memperbaiki diri untuk hari yang tidak berguna harta dan anak-anak. Pada hari itu, yang bermanfaat hanya amal. Orang akan dikeluarkan dari kuburnya sesuai dengan amal. Sesuai dengan saat dia mati, dengan amalan dia. Makanya kelak ada yang keluar dari kuburnya. Dalam kondisi hufatan, uratan ghurla. Kita nggak pakai alas kaki. Telanjang dan dalam kondisi belum disunat. Artinya Allah kembalikan tubuh kita seperti kita waktu lahir. Tapi dalam wujud orang dewasa. Itu sesuai dengan amal yang dia kerjakan pada saat mati. Makanya ada yang keluar dari kuburannya mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini orang yang mati pada saat masih pakai ihram dan belum menyelesaikan ibadah umroh atau hajinya. Pernah ketika Nabi SAW haji, ada sahabat yang terjatuh dari ontanya. Dia tertendang, kemudian dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, kaffinuhu fi thawbaih, kafani dia di 2 kain yang dia pakai. Wala tuhannitu, jangan dikasih parfum. Karena orang yang sedang berihram nggak boleh kena parfum. Wala tughattu ra'sah, orang yang sedang berihram nggak boleh nutup kepalanya. Ini dikuburkan dalam kondisi cuma dibungkus dengan kain ihram itu. Kepalanya terlihat, tidak ada parfum yang menempel di tubuhnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah pada hari kiamat. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi berzikir, dia mati dalam kondisi berzikir. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi berjoget, dia mati dalam kondisi seperti itu. Ada yang dibangkitkan seperti orang gila, yang jalannya tidak jelas, seperti orang yang kerasukan jin. Siapa mereka? Kasihkan ke belakang. Barakallahu. Orang yang makan riba. Orang yang makan riba. Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dia mengatakan, innamal bai'u mithlu riba. Ada orang-orang yang makan riba. Ada orang-orang yang dibangkitkan seperti semut. Wujudnya manusia tapi kecil-kecil seperti semut. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong, jamaah. Ada yang dilahirkan membawa tanah. Ada yang bawa kambing. Ada yang bawa onta. Dulu jamaah, di masa Nabi SAW, ya orang menggelapkan mungkin 1 onta, 1 kambing. Sekarang apa yang digelapkan oleh banyak manusia? Itu akan dibawa, akan terlihat sama manusia. Oh, iki maling ternyata. Betul jemaah. Dan kambing itu akan berbunyi. Ada yang dibangkitkan membaca Al-Quran. Semua sesuai dengan amalannya. Kalau di sini tidak sesuai dengan amalannya, maka nggak ada lagi jok-jok ya. Kadangkala teman-teman ini ya mengatakan karena dia dapat hadiah, tergantung amalannya mas. Tidak sama. Kadangkala yang selalu sholat di saf pertama ke utangi, yang masbuk gak diutang. Bukan tergantung amalannya. Hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung amalannya ketika kita meninggal dunia. Semua proses di kuburan tergantung amalannya. Ketika nanti ada matahari yang mendekat di padang mahsyar, tergantung amalannya. Pembagian kitab tergantung amalannya. Melewati sirat tergantung amalannya. Semuanya tergantung amalannya.
Sekarang enggak. Orang yang hatam Quran sebulan sekali sama yang tidak hatam ya mungkin lebih kaya yang tidak hatam. Hidupnya mungkin dilihat lebih makmur. Jamaah ana sama panitia disuruh berhenti jam 6. Karena ada acara selanjutnya, ana mohon maaf. Insyaallah cerita ini masih panjang. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kapan? Wallahu a'lam bissawab. Banyak-banyak berdoa. Semoga Allah menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.